Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Kepala Desa Sidokarto, yang kami hormati Ketua PPK Eromoko, yang kami hormati Ketua PPS Desa Sidokarto, yang kami hormati anggota KPPS Desa Sidokarto yang berbahagia pada pagi hari ini. Susunan acara pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Sidokarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri untuk pemilihan umum tahun 2024. Upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Kepada Ibu Melania Nudi Ernawati dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri nomor 107 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri menimbang A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ADHC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wakil wali kota dan wakil wali kota. B. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno panitia pemungutan suara Desa Sindukarto nomor 01 garing pp.04.1/BA garing 33/12/2024 tentang penetapan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024. Panitia pemungutan suara Sindukarto telah menetapkan nama-nama anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863. 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan ADHC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116. 4.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ADHOC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1669 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ADHOC penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilihan umum tahun 2024. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan, keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sindukarto pada tanggal 24 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sindukarto, Agus Yono. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri nomor 107 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Sindukarto, Kecamatan Iromoko, Kabupaten Wonogiri pada pemilihan umum tahun 2024. TPS 1. 1. Alfian Dwi Yulianto. 2. Dita Erin Monika. 3. Endang Yulianti Cahyaningsih. 4. Erwin. 5. Sugito. 6. Supriyanti. 7. Susilo. TPS 2. 1. Adian Fajarkam. 2. Anom Winarso. 3. Eko Aristianto. 4. Melania Nuki Ernawati. 5. Putri Wijirahayu. 6. Sugiarto. 7. Tudari. TPS 3. 1. Hari Wijaya. 2. Junesa Argoansyah. 3. Ristianti. 4. Septi Tri Astuti. 5. Siti Lestari. 6. Sumarno. 7. Wijianti. TPS 4. 1. Hendro Hernawan. 2. Mulyadi. 3. Supriyanto. 4. Suratmi. 5. Sutanto.
6. Tri Hastuti Anggarsari. 7. Wiyanti. 1. Agus Setiawan. 2. Bibin Asri Lumintang. 3. Kristina Wulandari. 4. Dwi Rewanti. 5. Vista Chandra. 6. Sudarto. 7. Supriyati. 6. 1. Danang Aris Dumadi. 2. Dewi Setianingsih. 3. Dian Ratnawati. 4. Juwani. 5. Subianto. 6. Sukisno. 1. Aris. 2. Heru Prasetyanto. 3. Narno. 4. Parwoto. 5. Sigit Suciatmoko. 6. Sudianto. 7. Surato. 8. 1. Aditya Suryautomo. 2. Agus Supriyanto. 3. Desi Wulandari. 4. Ernawati. 5. Sadino. 6. Supriyanto. 7. Wasidin. TPS 9. 1. Daryono. 2. Febrian Anggraini Nur Sabrina. 3. Nur Wibowo. 4. Rini Setiawati. 5. Setio. 6. Sunyoto. 7. Surano. TPS 10. 1. Ari Sutejo. 2. Dedi. 3. Dwi Hanani Slamet. 4. Herno Atmoko. 5. Lestari. 6. Mianto. 7. Wartini. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Sidoarjo, Agus Yuwono. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kiranya Tuhan menolong saya.
penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu diselenggarakan dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Balai Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, saya, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif dan efisien. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ini di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberikan harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar ada yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024, 25 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota PPK atau PPD, Ketua dan anggota PPS, pejabat dan staf sekretariat KPU, KIP Kabupaten atau Kota, PPK dan BPS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas berkenannya kita semua pada hari ini
dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang. Lokasi pelantikan KPPS tersebar di 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman bibit pohon serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya logistik pemilu berbahan bambu kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 dikalikan 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66,234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas pada pemilihan 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI untuk 3 kategori rekor, yaitu 1. Pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Yang 2, bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Dan 3, penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas. Semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sindukarto atau yang mewakili, yang terhormat Ketua dan anggota PPS Desa Sindukarto, yang terhormat Sekretariat PPS dan jajarannya di Desa Sindukarto, yang terhormat PKD Desa Sindukarto, dan yang tak lupa yang kami hormati yang saat ini baru dilantik, yaitu Bapak Ibu KPPS Desa Sindukarto yang berjumlah 70 orang. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait pelantikan KPPS ini, langkah baiknya kita untuk selalu berucap syukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kita untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita dan bisa memberikan kelancaran untuk penyelenggaraan pemilu di 14 Februari 2024. Saya mau izin memperkenalkan diri. Saya dari PPK Kecamatan Iromoko, nama Ketut Siantoro, alamat Desa Iromoko. PPK itu kepanjangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Kami juga sama seperti Bapak Ibu, salah satu penyelenggara dari KPU, dari PPK, PPS, dan sekarang bertambah teman kerja kami, yaitu Bapak Ibu KPPS. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas semangat dan kerelaan hati untuk menjadi anggota KPPS di Desa Sindukarto ini. Semoga kegiatan seremonial pelantikan KPPS ini tidak hanya sebatas seremonial, tapi bisa memberikan bentuk atau dampak yang besar bagi amal dan perbuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pelantikan KPPS ini, diselenggarakan atau dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Tadi berjumlah sekitar 5 juta berapa personil, dan untuk di Kecamatan Iromoko ini ada 1.253 personil yang tersebar di 179 TPS. Untuk hal lain yang perlu saya sampaikan yaitu terkait dengan keberadaan Bapak Ibu sekalian yang sudah dilantik. Salah satu kode etik yang perlu kita pahami yaitu tentang netralitas. Kita di sini sudah dilantik, kita sudah menjadi salah satu bagian badan ad hoc dari KPU. Jadi kita diharapkan untuk berhati-hati dalam misalnya kita mengupload sebuah story di WA atau di Instagram atau di TikTok atau di media sosial lainnya yang berhubungan dengan pilihan kita. Kita boleh punya pilihan, tapi saya harap untuk disimpan aja, disimpan di hati, di pikiran kita, jangan disampaikan atau disebarluaskan di medsos dan umum. Karena kita sudah menjadi penyelenggara harus netral, harus punya integritas dan tanggung jawab. Untuk hal lain terkait dengan kegiatan pemilu di 2024, saya harap Bapak Ibu untuk merasa lebih percaya diri, lebih tenang, lebih saya kira lebih mudah daripada 2019. Mengapa saya bilang demikian? Di 2024 ini banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dari KPU. Sebagai contoh, salah satunya nanti di saat kita menuliskan di surat suara
itu sekarang kita sudah bisa menggunakan stempel. Jadi kita akan menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat pikiran kita, konsentrasi kita. Jadi kita misalnya nulis seluruh surat suara ada 5, misalnya dalam satu TPS ada 300, otomatis ada 1.500 surat suara yang harus kita tulis. Kita mungkin membutuhkan waktu mungkin sekitar 3 jam untuk menulis itu. Tapi dengan stempel kita menghemat waktu yang banyak banget. Nanti kita stempel, lalu tanda tangannya masih menggunakan tanda tangan asli. Yang tanda tangani harus ketua KPPS-nya. Tanda tangan di surat suara ini sangat penting, karena kalau surat suara tidak ditandatangani itu bisa menyebabkan pemungutan suara ulang kalau itu ditemukan di suatu TPS. Yang kedua, kemudian lainnya dengan fasilitas adanya penyalinan menggunakan print scan copy. Kalau dulu di 2019 harus menulis tangan, ada sekitar 60 lembar kalau dihitung dari presiden, terus DPD, DPR RI sampai DPRD kabupaten. Itu bisa dikalikan kebutuhan saksi PTPS ke PPS itu yang mungkin sekitar 10 bundle. Bisa dibayangkan berapa kali 10 kali 60 lembar, hampir 600 lembar. Dengan print scan copy kita hanya menulis 1 kali aja, nanti ada penggandaan dengan print scan. Untuk yang lain nanti untuk ada kebijakan lagi terkait kedatangan pemilih. Kedatangan pemilih nanti akan bisa dibuatkan jadwal. Jadi misalnya jam 7 sampai jam 8 itu misalnya si A sampai C, terus nanti yang jam 8 sampai jam 9 urutan berapa sampai berapa. Itu seperti di pemilu di 2020 pas saat COVID. Bagian itu otomatis akan memberikan psikologis kita. Di saat jam 7 kita harus membuka acara di TPS, kita membuka kotak, kita masih konsentrasi di situ. Nanti kalau berjubel secara psikologis kita merasa kesusu gitu, lebih tenang kalau dibagi per kedatangan pemilih. Itu ada 3 kemudian, dan mungkin ada banyak lagi nanti akan diterangkan oleh Bapak Agus. Kemudian terkait Bintek. Jadi nanti untuk Bintek di KPPS akan diikuti oleh 7 orang anggota dan akan dilaksanakan untuk hal pertama mungkin di tanggal 27 ya. 27. Nanti ada lanjutan lagi. Kami harap bila Bapak Ibu kurang paham nanti ditanyakan saja. Mungkin dari saya seperti itu. Oh ya, ada lagi terkait jaga kesehatan. Saya harap Bapak Ibu untuk selalu jaga kesehatan. Kita akan menyelenggarakan pemilu di 14 Februari. Dan jaga kesehatan, berhati-hati. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Dwi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bapak Dwi. Terima kasih. Ibu yang saya hormati, karena acara sudah kita lewati bersama. Itu saatnya kita menjabarkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga acara pada siang hari ini dari awal hingga akhir bisa bermanfaat buat kita semua. Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar apa yang kita laksanakan hari ini dan selanjutnya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bawah